Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, alhamdulillah ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Setelah hampir 1 minggu ya, saya tidak bisa menyiapkan waktu untuk membuat konten di channel ini. Saya mohon maaf sekali. Barangkali rekan-rekan juga monitor selama 1 minggu ini situasi Indonesia dipenuhi dengan aksi terorisme, dan selain harus melayani teman-teman di media televisi, media online, dan media cetak untuk wawancara, saya juga harus rapat di berbagai tempat sehingga sangat mepet waktunya untuk membuat konten. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa tayang lagi di konten YouTube Ridwan Jogja. Dan saya terima kasih sekali kepada teman-teman yang kemarin secara live menyimak seminar kami pada hari Rabu minggu lalu, yang dokumentasinya masih ada di scroll di video kami. Pada saat kami membuat seminar itu, pas pada saat mau kami tutup acaranya, handphone para pembicara berbunyi dan semua mendapatkan notifikasi bahwa ada satu serangan di Mabes Polri yang belakangan kita tahu dilakukan oleh seorang wanita bernama Zakia Aini yang tinggal di Ciracas ya. Sekarang sedang dikembangkan apakah dia termasuk jaringan tertentu ataukah dia benar-benar lone wolf. Nah, di depan meja saya ini ada satu buku, judulnya Menyingkap Manhaj Khawarij Modern, terbitan Ansor Al-Islam Publishing. Di sini meninjau tentang ISIS dari perspektif berbagai macam dalil dan berbagai macam dogma, yang intinya buku ini adalah ISIS itu tidak sesuai dengan manhaj salafus saleh dan tertolak dari Islam. Buku yang sangat tebal, tetapi saya kira teman-teman yang tertarik ya mendalami tentang dunia terorisme, yang kemudian bilang bahwa oh terorisme jangan-jangan rekayasa dan seterusnya, itu ini ada 480 halaman. Barangkali teman-teman bisa cari buku ini. Ini studi kesesatan manhaj Khawarij oleh Syekh Dr. Munzir Al-Wais, Ketua Lembaga Syar'i dan anggota Majelis Syuro. Nah, ini bagus sekali untuk wawasan kita. Tetapi kembali ke judul video kita, mungkinkah Indonesia bebas teror? Teman-teman, sejak tahun 2018 sampai saat ini, data di lembaga kami, The Indonesia Intelligence Institute, mencatat lebih dari 1.000, ya, tepatnya 1.173 terduga dan tersangka teroris yang ditangkap. Ini belum termasuk penangkapan dalam beberapa hari terakhir ya. Yang ada penangkapan di Surabaya, ada penangkapan di Yogyakarta, di Jawa Tengah, di Sukabumi, dan di beberapa tempat yang lain. Ini membuktikan apa? Bahwa ternyata di Indonesia ini terorisme itu masih ada. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin di Indonesia bebas teroris? Nah, jawabannya teman-teman boleh berdebat ya, nanti silakan tulis di kolom komentar. Tetapi kemarin hari kalau nggak salah ingat hari hari Kamis ya. Hari Kamis minggu lalu saya sempat menghadiri satu diskusi di DPR, diundang oleh rekan-rekan Forum Wartawan DPR, dan di situ ada juga pembicara dari anggota Komisi 1, anggota Komisi 3 DPR, dan ada juga Bang Fahri Hamzah ya. Bang Fahri Hamzah juga sebagai pembicara dari mantan wakil ketua DPR yang sekarang di Partai Gelora. Dan kita diskusi tentang gimana sih cara menyelesaikan terorisme di Indonesia gitu. Ada banyak perspektif, ada banyak perdebatan, dan salah satunya adalah kenapa, problem apa sih kenapa negara ini sampai hari ini belum bisa menyelesaikan masalah teror. Nah, dari perspektif saya menyampaikan tesis ada 3 hal kenapa Indonesia sampai hari ini belum bebas terorisme. Yang pertama, dari cara penyelesaian. Dari cara penyelesaian terorisme hari ini yang dilakukan oleh pemerintah adalah menangkap,
memasukkan kepada penjara, dan mencoba melakukan deradikalisasi di dalam penjara. Tapi sudah sampai selesai di situ. Akibatnya adalah kelompok-kelompok ini ada yang memang berhasil diobati di penjara, tetapi ada juga yang kemudian dia ketika keluar dari penjara bermain lagi, menjadi teroris lagi. Atau yang sering dalam istilah kita adalah residivisme itu. Bahkan di dalam penjara mereka juga merekrut orang-orang baru. Bayangkan seorang yang ditangkap karena kasus pencurian motor, begitu masuk ke Cipinang, kenal dengan narapidana-narapidana teroris, lalu kemudian dicekoi ideologi ini di dalam penjara, dan keluar menjadi teroris baru. Dia masuk karena kasus pencurian motor, keluar jadi teroris. Demikian juga yang masuk di beberapa lapas yang lain, misalnya ada pembunuh, ada pemerkosa. Begitu ketemu dengan kelompok ini, kemudian ditakut-takutin bahwa Anda tobatnya tidak akan diterima, kecuali Anda berbaiat kepada kami, kepada kelompok teroris itu. Nah, jadi dari sisi cara ini harus dievaluasi ya. Bagaimana supaya BNPT dan pemerintah itu bisa memastikan bahwa seseorang, pertama, di dalam penjara mereka tidak merekrut. Kedua, ketika keluar dari penjara, mereka tidak bermain kembali. Siapa yang mengawasi? Sampai hari ini jadi pertanyaan. Seseorang begitu keluar sebagai orang bebas, mantan teroris, begitu keluar dari penjara sebagai orang bebas, siapa yang mengawasi mereka? Siapa yang kemudian memonitor mereka, di mana mereka mau tinggal, dan apa pekerjaan mereka? Nah, akibatnya kalau itu tidak dilakukan oleh sistem, oleh negara, maka sebagian besar dari mereka, karena tertolak di masyarakat, bingung ada anak istri yang harus dikasih makan, kembali lagi ke jaringannya. Kembali lagi ke teman-teman lamanya, dan bermain kembali, merekrut orang lagi. Begitu terus-terusnya, sehingga muter menjadi circle of terror. Nah, yang kedua, itu tadi yang pertama ya, dari sisi cara penanganan. Yang kedua, dari sisi peperangan di media sosial. Zakia, kemudian Dita, Siska, pelaku penyerangan Brimob tahun 2018. Sultan Aziansah, pelaku penyerangan pos polisi Cikokol tahun 2016. Adalah anak-anak muda di bawah 25 tahun yang terbrainwash melalui media sosial. Mereka mencari informasi dari internet, mereka mencari informasi dari website, dari akun-akun, channel Telegram, yang kemudian dipasok informasinya oleh ideologi yang salah ini, ideologi yang sesat ini, ideologi yang keliru ini. Ya, ini gambarnya adalah Abu Bakar al-Baghdadi, amirnya ISIS. Jadi di sini, di buku ini menjelaskan bahwa ideologi ini sesat. Ideologi ini sesat. Sesat dan menyesatkan. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa di media sosial kita kalah? Kenapa konten-konten Islam yang moderat justru kalah dengan konten-konten dalam tanda petik jihad yang membunuh itu boleh, jihad yang melakukan bom bunuh diri itu syahid? Kenapa kalah banyak? Ini otokritik ya buat kita semua. Kenapa pemerintah tidak menggandeng konten kreator yang keren-keren di YouTube? Ada Bang Deddy Kobuse. Mungkin teman-teman tolong di-mention ya Bang Kobuse ya di bawah di kolom komentar. Bayangkan kalau Deddy Kobuse yang akun YouTube-nya itu jutaan followernya, digandeng oleh BNPT atau digandeng oleh pemerintah, bikin konten-konten yang kemudian menjelaskan kepada milenial bahwa terorisme itu sesuatu yang haram. Bahwa kamu bawa bom mati di gereja itu masuk neraka, enggak masuk surga. Bahwa kamu masuk ke Mabes Polri bawa airsoft gun itu mati konyol. Nah, kenapa pemerintah enggak gandeng mereka? Ada Atta Halilintar, kenapa hanya datang pada saat nikahan aja? Harusnya barter konten dong. Setelah presiden datang untuk nikahannya, sudah disaksi yang kemudian dibully di Twitter, Atta diminta dong sama istrinya bikin konten menjelaskan kepada anak muda followernya bahwa jangan ikut-ikutan dengan ideologi terorisme yang sesat. Pilih penceramah, kelompok pengajian, orang-orang yang moderat, yang damai, yang sejuk. Jangan sampai salah guru. Nah, ini yang sampai hari ini belum ada, teman-teman. Nah, yang ketiga, teman-teman, adalah ini memang PR bersama, yakni
pelibatan lebih banyak instansi untuk menangani ini. Terutama dalam hal ini yang belum sampai hari ini adalah peraturan presiden tentang TNI mengatasi terorisme. Sampai hari ini peraturan presiden itu belum ditandatangani oleh Bapak Joko Widodo. Padahal kalau Perpres TNI ini ditandatangani, maka TNI bisa secara aktif menggerakkan pasukannya mulai dari tingkat Kodam sampai level kelurahan untuk membantu pemerintah melakukan deteksi dini orang-orang yang berpotensi melakukan tindakan teror. Dan mereka punya akses ke RT, ke RW, ke masyarakat. Jadi kalau ada informasi, Pak, di sana ini ada kegiatan yang mencurigakan, TNI bisa melakukan rantai komando, melaporkan kepada pimpinannya dan melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, perpresnya sampai hari ini belum ditandatangani. Kita belum tahu kenapa Perpres TNI mengatasi terorisme belum ditandatangani. Teman-teman, akan panjang diskusi kita soal teror ini. Tetapi saya mengundang Anda semua subscriber saya, channel akun YouTube Ridwan Jogja, untuk urun komentar, urun rembuk ya. Tolong tulis di kolom komentar dan insya Allah nanti akan saya bawa dalam ya wawancara-wawancara saya dengan media, dengan televisi, dengan para instansi pemerintah, dengan para analis yang lain. Dan moga-moga kalau jadi kita hari Rabu malam besok kita ketemu live di Mata Najwa. Oke, jadi gitu dulu video singkat kita hari ini. Saya sekaligus mohon maaf karena nggak upload lama. Dan tetap semangat teman-teman, jaga kesehatan. Ini masih era pandemi. Ini masih era pandemi. Jadi jangan menganggap bahwa pandemi is over. Belum. Karena itu jaga kesehatan diri Anda, jaga kesehatan orang-orang yang Anda sayangi. Matur nuwun, selamat aktivitas, dan salam intelijen.